Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat kita semua. Salam sehat dan salam semangat. Hari ini kita akan belajar pada tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan belajar tentang menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan serta keberagaman anggota keluarga di rumah. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Informasi teks perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks yang kita bacakan. Nah, misalnya, jika kita melihat teks berupa gambar, kita dapat menggali informasi dari hal-hal yang ingin kita ketahui dengan membuat kalimat pertanyaan. Pada buku kalian, halaman 12, mari kita baca bersama-sama. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Kemudian, pada teks berikut, kita akan bacakan bersama-sama. Perhatikan tanda bacanya agar apa yang kalian baca bisa kalian pahami. Teks ini berjudul Bandeng Presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, kumpulan kalimat yang diberi warna pada teks di atas disebut paragraf. Nah, jadi ini yang disebut paragraf ya. Dari teks yang berwarna hijau itu disebut paragraf 1. Terus bandeng presto atau teks yang berwarna merah itu disebut paragraf 2. Dan teks yang berwarna biru itu merupakan satu paragraf atau paragraf 3. Nah, ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Setelah kita lihat, ini teks yang berwarna hijau 1, berwarna merah 1, dan yang berwarna biru 1. Nah, biasanya pada koran atau majalah, paragraf itu diawali dengan huruf yang agak maju ke depan. Namun pada teks ini dia rata namun ditandai dengan warna. Jadi paragraf di atas berjumlah 3 paragraf.
Nah, setelah itu kalian dapat melihat ini namanya peta pikiran. Nah, untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari bacaan teks Bandeng Presto, kalian dapat melihat jawaban dari teks atau peta pikiran ini ada di atas atau ada pada teks. Perhatikan contohnya seperti ini. Informasi pertama, bandeng presto dimasak menggunakan. Nah, kita lihat di atas. Nah, di sini ada jawabannya. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Jadi, jawaban untuk informasi pertama adalah panci presto. Nah, jawaban untuk yang lain dapat kalian lihat dan kalian kerjakan di rumah. Setelah itu, kita akan belajar tentang keberagaman anggota keluarga di rumah ataupun di lingkungan sekitar kita. Nah, setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri khas tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Tentunya ada perbedaan atau kebiasaan, karakter ataupun sifat, kegemaran, serta banyak perbedaan yang lainnya. Contohnya adalah perbedaan dalam hal kesukaan makanan. Walaupun ada perbedaan, semua anggota keluarga tetap harus saling menghargai agar tercipta keluarga yang rukun, harmonis, tentram, dan saling menyayangi. Nah, sekarang kita lihat kembali pada buku kalian. Untuk halaman 15, kalian nanti akan belajar bersama dengan guru penjas kalian. Nah, kita akan belajar pada halaman 17. Ya, mari kita baca bersama-sama. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam renang. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani pada cerita di atas? Ya, ada yang bisa menjawabnya? Oke, jadi mereka berbeda dalam hal menikmati buah-buahan. Mereka berbeda dalam hal menikmati buah-buahan. Nah, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Berbeda-beda jangan membuat kita menjadi terbelah, tetapi semakin bersatu dalam keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Kalian amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-temannya ya. Seperti pada gambar yang ada pada buku kalian
di halaman 18. Nah, bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi makanan. Nah, kalian bisa bersama-sama dengan orang tua atau kakak kalian mengisi jenis makanan yang ada pada gambar. Contohnya ini adalah gambar nomor 1 adalah ayam goreng. Kemudian gambar nomor 2 adalah sosis. Gambar nomor 3 adalah buah yang bisa diolah menjadi manisan buah. Kemudian ada daging kornet, lalu ada roti, dan juga ada susu instan. Nah, dari gambar di atas, kira-kira makanan apa yang paling kalian sukai? Silakan tulis jawaban kalian pada buku kalian. Sekarang tugas kalian adalah menanyakan makanan kesukaan. Karena saat ini kita belum masuk sekolah, maka kalian bisa menanyakan kesukaan makanan kepada kedua orang tua, kakak, adik, ataupun kakek dan nenek di rumah kalian. Setelah kalian mewawancarai mereka, kalian dapat menuliskan hasil wawancara kalian pada bagan berikut atau kotak berikut. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, apa yang kalian dapatkan? Kalian bisa berdiskusi bersama dengan keluarga kalian, ayah, ibu, kakak, adik, ataupun nenek dan kakek tentang ini. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Tentu jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena pasti ada yang misalnya suka makan soto ayam, ibu mungkin suka makan gado-gado, adik mungkin suka makan bakso, dan lain sebagainya. Lalu, apakah semua di rumah kalian menyukai makanan hasil teknologi pangan? Jawabannya tentu adalah tidak juga, karena tidak semua atau masing-masing keluarga menyukai makanan yang sama. Pasti ada yang berbeda. Nah, kemudian diskusikan bersama keluargamu dan lingkarilah jawaban paling tepat di bawah ini. Jadi mari kita jawab bersama. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitar ternyata jawabannya adalah berbeda. Kenapa? Karena tidak semua orang menyukai makanan yang sama. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang tentunya berbeda-beda. Jika temanmu atau keluargamu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang harus kamu lakukan? Tentunya kita tidak bisa memaksakan mereka untuk menyukai apa yang kita sukai. Nah, dari itu sikap memahami dan menerima perbedaan atau kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, untuk hari ini
Pembelajaran kita cukup sekian dulu. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan, dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa di setiap awal dan akhir pembelajaran. Pelajaran hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Terima kasih.